بسم الله الرحمن الرحيم قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، wabihi nasta'in, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Minggu lalu kita sudah menyinggung tentang tahap awal dalam memasuki sair suluk, itu yaitu yaqzah. Ya. Yaqza artinya sadar, artinya bangun, di mana kita ini diibaratkan tidur dikarenakan kelalaian kita terhadap diri kita. Ya, lalai terhadap diri, lalai juga kepada Tuhan tentunya kan. Sesuai hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya, ini perhatian terhadap diri, memahami diri, juga kan perhatian pada Tuhan dan memahami atau mengetahui Tuhan. Jadi kita diibaratkan manusia yang tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diibaratkan lalai, ya. Sehingga perlu bangun, perlu mengalami yang disebut yaqazah atau yaqzah. Dan kita juga sudah menyinggung riwayat yang menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya kalau dia tidak perhatian terhadap dirinya adalah tidur, ya. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia niam, tidur, lelap kita tidur. Faidza matu, ketika mati, intabau, baru dia sadar, baru dia terbangun, ya. Nah, betapa banyak manusia nanti ketika menghadapi berbagai peristiwa-peristiwa baru dia terbangun dari kelalaiannya, terbangun dari ketiduran materinya. Pada dasarnya Nabi yang diutus Tuhan, salah satu misinya ya membangunkan kita ini manusia dari ketertiduran, mengajarkan kepada kita ilmu, mengajarkan pada kita untuk mengenali diri kita. Karena ilmu yang paling bernilai itu adalah ilmu
mengenali diri kita ini. Ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu kimia, dan berbagai ilmu-ilmu yang kita cari di sekolah dan kampus-kampus, bukan itu ilmu yang paling bermanfaat bagi diri kita. Bahkan ilmu-ilmu agama pun sebenarnya kalau kita tidak memahami diri kita, ya bukan juga ilmu yang bermanfaat bagi diri kita. Betapa banyak orang mempelajari ilmu-ilmu agama tapi dia jauh dari perjalanannya menuju Tuhan. Banyak filosof, filsafatnya menjadi filsafat materialistis. Banyak ulama, ilmu-ilmunya dipakai untuk mencari dunia, dipakai untuk mencari harta, dipakai untuk mencari ketenaran di tengah manusia. Jadi ilmu-ilmu juga ini tidak akan bermanfaat. Tapi kalau kita mengenali hakikat diri kita, kita mengenali diri kita, pada hakikatnya hendak kemana kita, ya ini sangatlah bermanfaat bagi kita. Makanya ada riwayat pernah saya isyaratkan di yayasan kajian malam Jumat, ma'rifat nafs, ma'rifat terhadap ma'rifatain, ya. Jadi mengenali nafs itu adalah mengenali, jalan mengenali dua ma'rifat. Dua ma'rifat di sini saya maknai, satunya ma'rifat kepada Tuhan dan satunya ma'rifat kepada akhirat. Ya. Dan sebenarnya kalau kita membahas lebih jauh, pernah saya bahas itu, pada dasarnya mabda dan ma'ad, ya. Mabda itu artinya pengetahuan terhadap penciptaan Tuhan, keberadaan pencipta, dan pengetahuan ma'ad, yakni pengetahuan bahwa kita akan kembali atau hari akhirat, itu satu, ya. Jadi mabda dan ma'ad itu satu, ya. Sebagaimana Tuhan sendiri di dalam ayat suci Al-Quran mengisyaratkan terkait masalah ini, wal awwalu wal akhiru. Jadi dia juga awal, dia juga akhir. Makanya kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Kita berasal darinya, kita miliknya, dan kita kembali kepadanya. Nah, cuma di sini kalau kita bahas lebih jauh, kembalinya ini kepada siapa? Maksudnya kepada Tuhan dengan nama-nama yang mananya, ya. Di sini yang menjadi pembahasan. Makanya ada juga memaknai itu man arafa nafsa faqad arafa rabba, mengenali dirinya, dia mengenali Tuhan yang mananya. Misalnya ketika dia memahami dirinya itu punya sifat dermawan, ya. Nah, makanya dia mengenali Tuhannya yang memberi rezeki, misalnya, taruhlah seperti itu, ya. Ada juga memaknai seperti ini. Jadi kembalinya kita kepada Tuhan ini yang menjadi harus kita renungkan, ya. Kita memang benar-benar semua berjalan menuju Tuhan, dan pasti berakhir perjalanannya bertemu Tuhan, bertemu salah satu nama-nama Tuhan. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbik famulaqi. Wahai manusia, kalian bersusah payah menuju Tuhan. Famulaqi,
maka akan menjumpainya, menemuinya. Ya. Sair suluk adalah menginginkan perjalanan ini sampai kepada nama yang mempunyai cakupan lebih luas. Karena kan nama-nama Tuhan itu, ini kalau kita nanti di Irfan Nazari akan membahas, nama-nama Tuhan itu juga tidak sama dari dimensi keluasannya, keuniversalannya. Jadi cakupannya pun juga berbeda-beda. Ya, misalnya nama Tuhan Mudil, ya, ada kan nama Tuhan Mudil. Mudil artinya menyesatkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, dol, mudil, itu satu akar kata semua. Tuhan mempunyai nama mudil. Nama mudil tentu tidak mencakupi nama Al-Hadi, ya, tidak mencakupi nama Rahmat dan lainnya. Ya. Jadi seperti ini. Kita harus mencari nama yang lebih luas, nama Tuhan. Ya. Pergerakan secara eksistensi tidak ada yang keluar dari kadar Tuhan, dari apa yang Tuhan telah tetapkan. Ada itu di surah Al-A'la, khalaqa fasawwa, apa lagi? Faqaddara fahada, apa? Sabbihisma. Kalau mau saya dari awal panjang kita. Nah, biasa saya lupa kalau mau mengutip ki. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi, ya, untungnya di awal-awal dia, walladzi qaddara fahada, dan yang memberi kadar terhadap ciptaannya, terhadap mawjud ini, fahada, dan memberikan hidayah. Ya. Jadi semua kita ini sebenarnya secara keeksistensian berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Yang berbeda di antara kita ini sulukiyahnya. Sulukiyahnya yakni memilih jalan yang mana yang harus kita lewati, yang bisa menyampaikan kepada nama Tuhan, yang memberi keselamatan pada kita, ya. Itu yang sebenarnya sangat penting. Oleh sebab itu kita harus terbangun dari kelalaian materi, karena kalau kita tenggelam dalam ketertiduran alam materi, ya kita nanti akan mendapati keberakhiran pada nama misalnya yang lebih sempit dan ya memberikan penderitaan bagi kita. Tuhan pun ya menurunkan para nabinya, kemudian setelah para nabinya ada para wasinya, itu semua untuk membangunkan manusia, mengajarkan manusia, ya, ilmu, mengajarkan manusia kitab wahyu ilahi, dan juga menyucikan manusia, ya, wa yuzakihim di sini menyucikan manusia berdimensi tazkiyah, sama dengan wa yuzakihim ini dari segi akar kata sama dengan tazkiyatun nafs, ya, penyucian diri. Penyucian diri inilah yang akan membawa pada kesempurnaan, ya. Jadi ma'rifat nafs
jauh sangat penting daripada sebenarnya pengetahuan-pengetahuan lainnya. Karena itu ketika manusia abai daripada pengetahuan nafs, ya dia tidak akan mengenali dirinya, tidak akan mengetahui bagaimana cara membawa dirinya pada perjalanan yang benar dan mengetahui bahwa dirinya mempunyai keberakhiran, di mana keberakhiran ini tidak hanya saja misalnya kosong hampa, ya, tapi keberakhiran bisa saja dia berada pada taman-taman surga atau dia berada pada jurang-jurang neraka. Terdapat penjelasan bahwasanya hari-hari manusia ini sebenarnya senantiasa ada hembusan-hembusan hidayah dari Tuhan, ya. Innallaha fi ayyami dahrikum nafahat ala fatarassadu laha. Sesungguhnya bagi Tuhan terdapat hembusan-hembusan pada hari-hari umur kalian. Ketahuilah atau ingatlah bahwasanya jumpailah itu. Maksudnya di sini ya, kalau bahasa Persianya itu ada disebut nasim. Nasim artinya angin yang bertiup, yang kita sebut sebagai angin sepoi-sepoi, ya, lembut. Jadi selalu Tuhan itu mengirimkan, ya, ajakan-ajakan menuju hidayahnya dengan lembut pada manusia, dengan berbagai fenomena, peristiwa, kejadian, atau apa yang dialami oleh diri kita. Jadi tidak itu misalnya sumpek datang pada diri kita tidak punya makna, ya. Tidak juga tiba-tiba sedih hati kita itu tidak punya makna. Tidak juga bahwa kadang muncul rasa senang pada diri kita itu tidak punya makna, ya. Kan semua kita punya pengalaman seperti itu. Kok tiba-tiba saya sedih, tiba-tiba saya sumpek, tiba-tiba senang, tiba-tiba bahagia perasaan ini, ya. Semua Tuhan peruntukan bagi kita itu sebagai, ya, hembusan-hembusan mengajak kita pada pengenalan kepadanya lewat dengan pengalaman-pengalaman terhadap diri. Cuma ya harus ada yang mungkin memberi pemahaman terhadap semua itu. Oleh sebab itu kita mesti menyambut, ya, namanya nikmat sadar ini atau bangun dari kelalaian, serta menggunakan kesempatan dalam sisa-sisa umur kita ini yang tinggal. Dan kita bergabung dengan karavan-karavan para anbiya, kabilah-kabilah para anbiya ilahi, serta a'immah ma'sumin alaihimus salam. Sebab kesempatan itu juga tidak selalu tersedia, apalagi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menghalangi kesempatan-kesempatan tersebut. Sebab dosa-dosa sendiri itu biasa menjadi penghalang bagi kita. Coba kita baca doa Kumail. Di awal-awal doa Kumail itu dijelasin itu, ya, bahwa beberapa kesalahan dan dosa mencegah doa, mencegah turunnya hidayah, mencegah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi ada kesempatan mesti digunakan. Jangan sampai
hilang dia, tercegah oleh perbuatan kita. Amirul Mukminin Ali alaihissalam di dalam hikmah 21 Nahjul Balaghah berkata, wal fursatu tamurru marras sahab fantahizu furasal khair. Kesempatan itu berlalu ibarat berlalunya awan, bergerak. Ya, maka ambillah dia. Ya. Maka dapatkanlah dia sebagai kesempatan yang baik. Jangan biarkan ia lewat saja, berlalu. Tak kembali ke itu. Ya. Tak kembali ke. Harus kita ambil, jadikan momen melakukan perubahan pada diri, masuk pada kabilah para pecinta Tuhan, kabilah para pecinta wali Tuhan, untuk memproses diri kita mencapai kesempurnaan insani. Ya. Juga beliau selain tadi kita isyaratkan riwayatnya, berkata, jangan kamu sia-siakan kesempatan, karena menyanyiakan kesempatan itu menjadi sebab kegalauan, akan menjadi penyebab kecemasan. Ya. Nanti kalau sudah dilanda penyakit galau, cemas, pergi ke psikiater lagi. Ya toh. Manusia modern ini yang banyak menimpanya ya penyakit cemas itu, penyakit galau itu. Karena dia terasing dari dirinya sendiri. Ya, dalam ayat suci Al-Quran Tuhan berfirman, nasullaha fa'ansahum anfusahum wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu seperti manusia yang melupakan Tuhan sehingga kamu dijadikan menjadi orang yang melupakan diri mereka. Jadi manusia dikarenakan lupa Tuhan, akhirnya dia teralienasi dengan dirinya sendiri, asing. Ya. Tidak mempunyai pengenalan kepada dirinya. Nah, faktor-faktor ditemukannya hembusan-hembusan hidayah dalam kehidupan manusia ini bisa saja peristiwa-peristiwa yang beragam. Tapi yang paling penting tentunya adalah mengambil manfaat secara sempurna peristiwa-peristiwa ini yang menjadi tiupan-tiupan hidayah dari Tuhan. Ya. Dan merubah kita ini yang tertidur di kecintaan materi menjadi kecintaan kepada Tuhan. Dan senantiasa terdapat para pengajar, para pentarbiyah untuk ya membawa dan membentuk manusia. Fenomena kita di Makassar misalnya atau di Indonesia, mungkin secara tampilan lahir tidak ada, tapi Tuhan tidak akan melepaskan hambanya yang memang sungguh-sungguh mencarinya, sungguh-sungguh berjalan mendekatinya. Pasti Tuhan akan menunjukinya. Tanpa misalnya mungkin yang lahir-lahir ini, kita ini yang lahir-lahir, ya tidak ada yang bisa direken.
Semua kita pencinta dunia. Semua kita ini tenggelam dalam kehidupan dunia, cuma tingkatan-tingkatannya saja, ya, intensitasnya terhadap cinta dunia. Bisa saja dia dibimbing lewat suatu yang maknawiyah, yang rahasia, tidak diketahui oleh siapapun. Tapi dia terbimbing karena kesungguhannya mencari guru pembimbing, ya. Kita intermesokan dengan suatu kisah dalam buku ini. Menariknya juga ada kisahnya. Sebenarnya kalau misalnya bisa ini buku diterjemah bagus sekali. Kalau kayak saya mau menerjemahkan langsung biasanya tidak punya waktu. Ya, jadi pada pertemuan pertama kalau tidak salah saya singgung bahwa buku ini ditulis oleh saya yang mengaku guru saya, boleh jadi beliau tidak mengaku saya murid, ya, bahwa buku ini berjudul. Jadi beliau pesan itulah kamu baca, pelajari. Judulnya adalah kalau bahasa Persianya Gomhoye Ogozine Suluk. Ya, jadi langkah-langkah awal sair suluk. Nah, di sini beliau menukil suatu kisah. Suatu hari Hazrat Musa bin Ja'far, Imam Musa Qasim alaihissalam, lewat di samping sebuah rumah, di mana beliau mendengarkan dari rumah tersebut suara nyanyian, ya. Jadi dulu itu perempuan ada disebut mughanni. Mughanni itu penyanyi lah. Jadi dulu itu perempuan penyanyi. Ya, memang dia sebagai penghibur dalam acara majelis-majelis, atau memang misalnya seorang tuan membelinya sebagai penghiburnya, seperti itu, penyanyi. Nah, jadi beliau lewat di sebuah rumah itu, dia mendengar ya, suara nyanyian dari rumah tersebut. Lantas, ya, beliau bertanya kepada seorang kanis yang keluar dari rumah itu. Kanis, ya itu kanis dulu kalau misalnya dia laki-laki dia disebut abd, ya. Ada lagi istilah yang lainnya itu apa? Kurang lebih abd. Kalau perempuan disebut kanis, yakni hamba, ya, hamba. Misalnya tadi ini saya singgung dia dibeli untuk penyanyi saja, misalnya seperti itu. Jadi dia keluar, lantas imam bertanya kepadanya, "Wahai kanis, siapa pemilik wahai kanis, ya, apakah pemilik rumah ini seorang yang bebas, seorang yang merdeka, ataukah seorang hamba?" Ya. Ya, perempuan ini berkata dia adalah seorang yang bebas, merdeka. Imam pun berkata, "Benar perkataanmu, benar yang kamu katakan. Karena kalau dia hamba, niscaya dia takut dari tuannya." Ya. Karena kalau dia hamba, sungguh dia takut dari tuannya. Kanis itu pun kembali, ya, masuk ke dalam. Kemudian tuannya itu majikannya atau tuannya lah, pemiliknya, yang bernama Bushr, dalam kondisi dia duduk di supra yang ada minuman keras, ya, bertanya kepadanya, "Kenapa kamu terlambat datang?"
terlambat masuk, maksudnya kan dari rumah. Kanis itu pun menceritakan tentang kejadian pertemuannya dengan Hazrat Musa bin Ja'far alaihissalam dan ucapannya kepadanya, ya, perkataannya kepadanya. Nah, si Bushr ini dengan kaki telanjang lari keluar serta dengan ya tergesa-gesa ya mendapati atau menemui Imam Musa Kazim alaihissalam. Kemudian dia pun meminta maaf dan dengan penuh tangisan serta malu dia bertaubat, ya. Dengan perantaraan itu dia bertaubat di hadapan Imam Musa Al-Kazim alaihissalam. yakni ucapannya Imam Kazim ini bisa merubah dirinya. Ya, ini yang kita bisa sebut sebagai tadi hembusan dari Tuhan. Satu ucapan sebenarnya perlu analisa akal, ya. Beliau bertanya, apakah pemilik rumah ini orang merdeka atau hamba? Ya, sang kanis menjawab, orang merdeka. Imam berkata, pantas, ya. Kalau dia seorang hamba, pasti dia takut pada majikannya, pada tuannya. Jadi yang pemilik rumah ini merasa dirinya orang merdeka, tidak ada sesuatu yang mengurusinya atau apalah yang kita bisa sebut. Orang merdeka apa saja dia mau lakukan, mau minum, mau mabuk, mau apa, dosa-dosa dia lakukan saja. Karena sekiranya dia memahami bahwa dia hamba Tuhan, di sini letaknya sebenarnya. Sekiranya dia memahami dirinya hamba Tuhan, niscaya dia tidak akan melakukan semua itu. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan ucapan ini terbalik dia punya hati, terjadi revolusi di dalam dirinya. Dia meninggalkan seluruh kehidupan gelapnya. Dia bertaubat, ya, di hadapan Imam Musa Al-Kazim alaihissalam. Jadi revolusi ruhi yang dikarenakan oleh ucapan Imam itu memenuhi dirinya sampai batas, kemudian dia terbimbing, dia melakukan suatu kesadaran perjalanan sampai dia menjadi orang ahli ma'rifat, ya, menjadi ahli ma'rifat. Di dalam kisah-kisah sufistik, betapa banyak itu kita jumpai sufi-sufi tidak istilahnya berlatar belakang, ya, bersih-bersih benar dari sejak kecil. Sufi yang perempuan yang sangat terkenal, Rabia Al-Adawiyah kalau tidak salah namanya, Rabia. Kenapa dia disebut Rabia? Karena anak keempat, ya. Itu sebelumnya penyanyi, yang saya pahami, ya, yang kemudian mendapatkan hidayah ilahi, melakukan perubahan sehingga tidak ada sufi yang paling terkenal saya pikir di kalangan perempuan daripada Rabiah Al-Adawiyah ini, ya. Ya. Demikian pula para sufi dari kalangan laki-laki demikian juga. Tapi tidak jarang tentunya juga memang ada yang sejak kecil, ya, sudah memang terbina di keluarga dengan baik. Makanya kita ini tidak perlu lihat diri kita sekarang ini. Yang perlu kita lihat diri kita ini ke depan. Bagaimana terjadi perubahan demi perubahan, berusaha, ya, berjalan untuk mencapai kesempurnaan. Ini yang sangat penting bagi kita semua. Tentu kita tidak
bisa misalnya sebagaimana yang dikisahkan sufi-sufi itu melakukan perubahan sedemikian revolusioner ya di alam kehidupan kita ini, apalagi tidak ada ya disebut pembimbing lahir ini. Kalau ada misalnya pembimbing yang nampak di hadapan kita itu sangat bagus ya. Dan dalam tinjauan serta perspektif irfan amalinya itu ahlul bait ya, yang namanya pembimbing spesifik itu mesti dia diberikan ijazah oleh guru ya, diberikan ijazah oleh guru. Jadi orang berguru sampai mungkin kemudian mendapatkan restu dari gurunya, diberi ijazah. Kalau kita ini hanya bisa dalam tataran teoritis saja, yakni teoritis yang berdimensi amali istilahnya lah, bukan teoritis seperti irfan teoritis, tapi berdimensi amali. Kalau tadinya kita salatnya misalnya tidak terlalu kita perhatian, ya ada perubahan perhatian terhadap salat, karena siapa yang memperbaiki salatnya akan diperbaiki semua dimensi dunia akhiratnya, seperti itu ya. Pelan-pelan kita harus teliti apa yang kita harus makan, apalah ya istilahnya itu, perlahan-lahan kita harus perhatian ya yang hal-hal demikian ini di dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya kita ini senantiasa didatangi hidayah ilahi. Kadang kita merasakan kesenduan, ya, kesedihan, kerinduan. Ya, itu istilahnya ada namanya qabz. Kalau secara teori irfan ada disebut qabz. Ya, qabz, yakni Tuhan menarik kita, kayak terjadi penyempitan dalam diri kita ya. Tapi semuanya itu adalah perkara yang untuk menyadarkan diri kita. Kadang kita mengalami baset, Tuhan longgarkan diri kita, dilepas diri kita, merasa senang ya. Cuma kalau kita karena pengaruh materi yang membuat itu semua ini yang muskil ya. Kalau perkara materi yang membuat diri kita itu kan kurang uangnya, sempit hatinya kan ya, itu kan perkara materi gitu ya. Banyak uangnya, senang hatinya, ini kan perkara materi saja ya. Tapi ada pada tataran tertentu bukan perkara materi. Kadang muncul sedih. Kenapa muncul sedih? Ternyata ada isyarat mau datang hari syahadanya misalnya orang yang dicintai. Jadi biasa para pecinta itu diberi perasaan kesedihan ketika hari-hari sedihnya orang yang dicintai, seperti misalnya para a'immah ma'sumin alaihissalam ya. Kadang misalnya ya dilonggarkan dirinya karena ya mau datang hari bidadahnya ya. Ada misalnya yang bersifat momen-momen ibadah ya, biasa seperti itu fenomenanya. Ini sudah maknawi. Tapi kalau itu tadi yang saya singgung ya, sempit hatinya karena kurang lagi uangnya ya, itu materi pengaruhi ya. Maksud saya contohnya senang-senang lagi hatinya ya karena awal bulan. Kalau awal bulan kita ini tidak ada awal bulan dan akhir bulannya ya, tidak ada awal bulan dan akhir bulannya, hampir sama. Ala kulli hal, saya pikir kita ngaji ya akhlak sair suluk dalam artian sedikit-sedikit kita benahi diri kita. Kalaupun misalnya kita mati masuk neraka, jangan yang paling lamanya neraka atau paling dalamnya neraka ya. Karena kan orang mukmin juga itu insya Allah akan masuk surga nanti ya.
Atau misalnya leceng-leceng karena dapat kesapaat misalnya toh kan ya tidak sempat jika masuk neraka istilahnya. Ya, ya ada syafaat misalnya. Ya, yang begitu-begitulah kita kejar. Ya, kalau kita mau kejar misalnya seperti yang dibahas di dalam Irfan Nazari, bukan artinya kita tidak punya harapan, tapi secara potensi itu kan ada potensi dekat, ada potensi jauh. Ya, heran ki mungkin itu kalau saya bilang sebuah batu bisa berubah jadi ayam. Ya, heran ki mungkin. Jadi batu ini potensi untuk menjadi ayam. Ya, tapi potensi jauh. Bagaimana potensi jauhnya? Dia dulu harus dikena panas, dikena hujan, dikena menjadi tanah. Berubah menjadi tanah, tanam ki jagung di situ. Jagung serap mie itu makanannya, kasih mie itu jagung ayam. Nah, nanti ayam bertelur jadi mie anak ayam. Ya, jadi jauh potensinya kayak seperti itu. Ini ya, kucing terus datang sama kita nih. Ya. Tapi kalau misalnya memang sudah telur ayam, ya dekat sekali mie menjadi ayam. Ya, seperti itu. Kalau kita ini pun kalau punya potensi jauh sekali bagi kita ini, tapi tidak bisa kehilangan harapan. Tetap ada harapan. Yang seperti digambarkan dalam Irfan Amali, mengalami fana, mengalami penyaksian rahasia-rahasia ilahi, ya, bahkan penyaksian terhadap Tuhan. Kata Amirul Mukminin Ali alaihissalam, tidaklah aku menyembah yang tidak aku saksikan. Ya, aku melihat Tuhan sebelum melihat sesuatu, sedang melihat sesuatu, dan setelah melihat sesuatu aku lihat terus Tuhan. Ya. Sebenarnya perkataan Amirul Mukminin kalau mau disederhanakan, ya, disederhanakan. Kalau kita lihat gelas ini kan kita terpakunya pada gelas ini kan? Ya. Kita tidak menyadari sebelum kita lihat gelas ini, kita lihat cahaya. Toh? Kan kita tidak lihat ini gelas kalau tidak ada cahaya kan? Jadi pertama kita lihat itu adalah cahaya. Bersama dengan kita lihat gelas ini juga dengan bersama cahaya. Ya. Tapi kita ini hanya kesadaran akal saja dalam bentuk analogi. Tapi bagi urafa, bagi wasi ilahi, bagi para anbiya, benar-benar mereka menyaksikan realitas-realitas seperti itu. Saya kira inilah kita punya pembahasan, karena kita juga tidak akan membahas ini hari Irfan Nazari dengan waktu kita yang minim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.